A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya membahas yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kita membahas faktor pendorong ya. Faktor pendorong. Saya ambil contoh, siswa itu pintar karena apa? Karena dia rajin belajar, memperhatikan, kerjakan tugas, mengamati, dan lain sebagainya. Lah, yang dibahas di buku ini adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Saya ambil contoh kesamaan. Ada beberapa binatang di Indonesia yang sama dengan binatang di luar negeri. Contoh di Australia ada sama. Di samping itu ada tumbuhannya juga sama. Tumbuhan Indonesia dengan Australia juga sama. Kesamaan dan perbedaan wilayah. Perbedaan wilayah saya ambil contoh. Indonesia ada mengenal hawa dingin, yaitu di Bromo, Jawa Timur, dekat Pasuruan sana. Lah, di Jepang juga ada sama salju, sama dengan Bromo. Ini ada kesamaan dan perbedaan wilayah, sama. Yang berikutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat ini adanya perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi itu apa? Perbedaan ideologi saya ambil contoh. Indonesia ideologinya Pancasila, di negara lain Rusia adalah komunis. Komunis itu tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan. Ini faktor penghambat adalah yang berikutnya adalah konflik peperangan. Konflik di Palestina sampai sekarang peperangan belum berhenti ya. Terus ada lagi faktor kebijakan protektif. Protektif itu saya ambil contoh. Kalau kita jualan, itu dilindungi oleh pemerintah supaya tidak kalah bersaing dengan barang luar negeri. Kalau bersaing kita hancur nanti kalau kita tidak dilindungi, protektif namanya. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, saya ambil contoh. Indonesia mempunyai tambang. Nah, tambang inilah yang digunakan untuk kepentingan dia, kepentingan Indonesia. Supaya apa? Kita ambil tambangnya, kita jual, dan kita supaya dapat kaya. Itu aja. Selanjutnya kita membahas bentuk kerjasama. Kerjasama ini banyak. Ada kerjasama politik, ada kerjasama sosial, ada kerjasama budaya, ada kerjasama pendidikan, dan perkembangannya. Interaksi melalui kerjasama negara-negara ASEAN itu ruang lingkupnya ya. Banyak sebenarnya. Kerjasama bidang sosial budaya ini saya ambil contoh ya. Ada wisatawan asing yang mau belajar budaya batik. Budaya batik di Indonesia. Nah itu dia belajar di Indonesia budaya batik itu gimana cara batiknya. Nah, kita beri pelatihan semaksimal mungkin supaya kita bisa bertukar pikiran antar pelajar. Itu aja. Kerjasama bidang pendidikan misalnya kalau ada yang pinter kita tukar pelajar dari Indonesia ke Belanda atau sebaliknya Belanda ke Indonesia. Kita saling tukar pelajar untuk mengetahui kepintaran kita, untuk mengolah kepintaran kita supaya setelah belajar di luar negeri kita bisa terapkan di Indonesia. Itu hanya contoh aja. Berikutnya adalah pengaruh interaksi antar negara-negara ASEAN. Saya ambil contoh, di saat pandemi COVID-19 sebelumnya, itu di luar negeri belajar online itu sudah biasa. Bahkan makanan sehari-hari. Jadi tidak bingung mereka di luar negeri kalau misal ada COVID-19 ini, mereka langsung online, tidak ada masalah. Di pelosok pun bisa. Internet pun ada, tapi di Indonesia, di pelosok bahkan di tempat kita aja yang pegang HP aja sedikit ya. Nah itulah adanya interaksi pengaruh dari luar negeri antar ASEAN. Festival budaya antar ASEAN. Di sini saya ambil contoh kebudayaan Reok Ponorogo. Reok Ponorogo ini
sangat apa ya, sangat baik. Kita bisa menampilkan di luar negeri, di Malaysia, Singapura dan lain-lain. Itu menambah devisa kita. Di samping itu juga menambah pegawai. Apakah itu aja? Banyak batik, terus apa tarian, tarian Bali dan lain sebagainya. Selanjutnya sengketa perbatasan wilayah. Saya ambil contoh wilayah Natuna. Natuna itu dekat Papua ya. Itu diklaim oleh Cina tahun 2009 itu wilayahnya Cina. Padahal itu wilayah Indonesia juga. Jadi Indonesia dulu baru diklaim ke Cina. Nah ini sampai sekarang bahkan Amerika menyiapkan kapal perangnya sampai detik ini, entah perang atau enggak kita tunggu aja. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Saya ambil contoh negara tetangga melatih perempuan di Indonesia eh, yang dikatakan putus sekolah itu dilatih untuk bekerja supaya menghasilkan uang. Contoh, membuat kerajinan tangan, membuat souvenir dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor iklim. Faktor iklim saya ambil contoh kerjasamanya yaitu misal di Indonesia tempo hari ada kebakaran di Sumatera atau Sulawesi itu. Kebakaran hutan yang dahsyat, maka negara ASEAN, tetangga negara ASEAN mau mengirimkan bantuan berupa penyiraman air melalui helikopter atau pesawat dan mengirimkan tim medis ataupun tim pemadam kebakaran ke hutan tersebut. Berikutnya adalah faktor geologi. Saya ambil contoh adanya bebatuan, lempengan dan patahan di bawah tanah. Nah, ini ada yang mengandung minyak bumi, ada yang mengandung batu bara. Sekedar contoh itu ada gesekan antara lempengan yang mengakibatkan tsunami. Contoh di Aceh, tempo hari beberapa tahun yang lalu Aceh menenggelamkan Aceh hampir 7 skala Richter dengan tinggi laut hampir 20 meter lebih. Berikutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Saya ambil contoh di Indonesia adanya minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Belum tentu di negara lain ada semua. Dan bahkan belum tentu negara lain hanya satu tok, itu belum tentu juga. Banyak pun kekayaan alamnya juga banyak maupun sedikit tergantung negaranya masing-masing. Berikutnya adalah teknologi transportasi. Saya ambil contoh. Dulu itu tidak ada namanya sepeda motor yang bisa berjalan di laut. Sekarang ada sepeda motor berjalan di laut. Bahkan kecepatan sampai 100 km per jam itu ada. Dan sekarang ada namanya bus amfibi. Nah, dulu kan tidak ada. Bus amfibi ini bus yang berjalan di darat tapi di laut juga bisa. Itu sekedar contoh aja. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Saya ambil contoh. Di laut Indonesia itu kayak ikan ya, kayak ikan. Nah, maka kita ekspor ke luar negeri. Nah, ini saling menguntungkan antara Indonesia dengan Malaysia misalnya begitu dan sebaliknya. Teknologi komunikasi. Dulu itu HP itu enggak ada. HP itu HP yang besar-besar. Sekarang pakai Android, pakai internet, bahkan Bluetooth pun dulu enggak ada. Sekarang pakai Bluetooth sudah ada. Pakai handfree tanpa kabel sudah ada. Bahkan CCTV pakai kamera dipantau dari internet pun bisa. Lahan pertanian menjadi lahan industri. Saya ambil contoh. Kita turun dari Suramadu, dari arah Surabaya ya, arah Surabaya ke Madura, kita turun dari jembatan Suramadu. Dulu itu pertanian semua. Tapi sekarang di sepanjang Suramadu itu banyak industri, mulai pupuk, semen dan lain sebagainya bermunculan. Nah, ini itu ada hanya sekedar contoh. Lahan pertanian menjadi pemukiman. Coba kalian lihat turun Suramadu, dulu banyak pemukiman. Sekarang turun Suramadu belok kiri ke Kamal, ke Bangkalan, semua ada perumahan-perumahan berdiri. Nah, inilah sudah eranya, zamannya.
Itu aja, terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih.